ya. Siapa yang mau duluan? 147. Kita dengarkan satu persatu kelompok perwakilan. Ya. Siapa yang mau mulai duluan? Bapak Ibu? Oke, kelompok 1. Bapak Ibu, mari perhatikan kelompok 1. Anggota kelompok yang lain boleh mengangkat kartonnya ya, diperlihatkan. Sudah dulu. Di depan sini. Atau ya, di situ aja. Nah, kalau kartonnya diperlihatkan. Baik Bapak Ibu, mari kita dengar bersama-sama pandangan dari kelompok 1. Mengapa kompetensi awal itu menjadi masalah di sekolah? Ya. Ini yang menjadi presenter ya, Ibu Dia. Oke, silakan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Mohon izin Bapak Ibu dan Guru, Bapak Ibu kepala sekolah, ada kepala sekolah dan teman-teman anggota kelompok 1. Kami dari kelompok 1 tadi kebagian tugas untuk membahas terkait dengan masalah kompetensi awal dan sudah kami lakukan di kelompok kami. Penyebab yang kami temukan di sekolah-sekolah kami itu yang pertama, murid cenderung menghafal tanpa memahami konsep dasar. Kedua, kurangnya latihan. Ketiga, itu kurang menggunakan media atau metode yang beragam. Kemudian keempat, kurang mengintegrasikan teknologi pada proses pembelajaran maupun evaluasi. Kemudian yang kelima, anak kurang percaya diri. Kenapa penyebab ini kami angkat? Karena memang ini kami lakukan di sekolah-sekolah kami rata-rata, baik di sekolah dasar, kita di SMP juga ya dilakukan. Khususnya kayak saya juga di SD, kita pahami yang kami pahami. Contohnya misalnya matematika itu kan kita tahu 4 konsep dasar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah di sini yang banyak kami temukan anak-anak tidak hafalnya perkalian. Sementara apapun materi matematika, contoh kayak di SD, mau anak-anak yang itu PPB-KPK, mau materinya tentang pecahan, mau tentang luas, bahkan sampai volume, menghitung volume, tentu anak-anak akan menemukan perkalian. Jadi kebanyakan di sini anak-anak menghafal tanpa paham konsep dasarnya, sehingga pada saat kelas 3 mungkin mereka hafal karena takut disuruh gurunya menghafal. Begitu kelas 4 bisa saja ditanya mereka sudah lupa lagi. Bahkan ada yang kami temui anak hafal secara terbuka, tapi begitu diacak mereka sudah lagi menghitung. Dan ada yang tidak memahami bahwa perkalian itu adalah konsep penjumlahan berulang. Nah, itu penyebab yang kami temukan. Kemudian solusi, kami coba menghubungkan pemahaman murid dari abstrak ke konkret. Jadi pada proses pembelajaran kami mencoba menggunakan media maupun metode juga yang beragam. Dan kayak kami di SD, Bapak Ibu, karena memang dunia anak-anak itu bermain, kami juga coba dengan pendekatan permainan. Jadi melakukan di sana solusinya kami lakukan dengan permainan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan dengan dunia anak-anak. Jadi permainannya tidak hanya juga permainan menggunakan benda-benda konkret yang ada di alam atau kayak sedotan, lidi, karet seperti itu, tapi kami juga coba mengintegrasikan teknologi tadi, karena kita ketahui juga sekarang anak-anak lebih dekat, lebih pintar dengan teknologi. Jadi kita coba juga sudah kita mulai mencoba dengan edubem, evaluasi misalnya kita lakukan dengan kuisis seperti itu. Kemudian pada proses pembelajaran kita coba dengan wall misalnya seperti itu Pak. Kemudian untuk dukungan, mungkin dukungan di sini dari sekolah. Yang pertama, kami sebagai guru tentunya ada dukungan juga dari kepala sekolah untuk membantu kita dalam penyediaan alat-alat media, prasarana. Kemudian dari dinas terkait mungkin dukungannya yang kami harapkan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini Pak. Jadi supaya kami tambah lagi wawasan kami, tambah lagi pengetahuan kami yang tentunya bisa kami bawa ke sekolah kami masing-masing.
Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa panjang dan lebar. Maka tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya yang membahas tentang kompetensi siapa lagi? Oke, persilakan Ibu dipresentasikan. Ya, silakan. Kelompok 1 tolong didengar. Ya di situ aja. Jadi Bapak Ibu mohon perhatiannya, kita perhatikan presentasi kelompok 4. Mungkin bagian-bagian intinya saja apabila masih ada yang sama ya. Ada hal yang berbeda dari kelompok yang tadi. Oke. Baik, kami dari kelompok 4 yang menjadi penyebab permasalahan yang sama seperti konsep dasar tadi yang telah dijelaskan itu yang pertama. Kemudian juga tidak hanya bertumpu kepada siswa, tapi di sini juga guru itu juga sama tadi, kualitas gurunya yang harus ditingkatkan juga kompetensinya. Itu juga sama mungkin seperti di kelompok 1 tadi. Solusinya yang pertama adalah itu adanya apresiasi yang bisa diberikan kepada guru. Jadi perhatian kepada gurunya juga untuk meningkatkan pengembangan dirinya atau meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang kedua, kompetensi gurunya juga dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan sama seperti kelompok 1 tadi. Yang terakhir juga perhatian dari pemerintah juga itu menjadi bagian penting dari bagaimana guru bisa berproses, kemudian melaksanakan pekerjaannya sebagai pengajar yang baik. Kemudian yang kedua dari siswa tadi, kurangnya minat dan motivasi, solusinya adalah yaitu tadi metode pembelajaran dan sesuai dengan kompetensinya tadi yang harus dikembangkan. Apa yang kurang tentunya guru sudah bisa melihat di sekolahnya masing-masing, mungkin permasalahannya umumnya sama, tapi karakteristik siswa dari latar belakang berbeda itu juga penting kita lihat supaya proses pembelajaran di kelas juga itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu solusinya adalah untuk siswa memberikan pembelajaran yang lebih interaktif, kontekstual tadi, berhubungan dengan kegiatannya atau apapun yang sedang dia jalani di kehidupan nyatanya. Kemudian dukungan yang pertama tentu dari sekolah. Yang pertama adalah fasilitas yang pertama, atau yang kedua untuk yang dari pemerintah entah kabupaten maupun provinsi ataupun kabupaten ataupun provinsi yang bisa memberikan kita wadah untuk bisa mengembangkan kompetensi, mungkin salah satunya seperti contoh yang kita laksanakan sekarang. Kemudian juga difasilitasi sekolah juga harus mendukung siswa untuk mengikuti kompetisi yang dilaksanakan yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan pembelajaran matematika. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silakan ditempel Ibu, nanti minta bantuan Pak Boris. Biar kita. Selanjutnya kelompok 7 ya. Silakan kelompok 7. Siapa yang mempresentasikan? Oke, silakan. Bapak Ibu, mari kita dengar pandangan dari ini Pak. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu Pak, biar tahu nih Pak. Ya, silakan. Baik. Nama saya Ahmad Fauzan Habibi, saya dari SMP Negeri 2 Jinamas, dari Panggilung. Ya, terima kasih. Sebetulnya hampir mirip dengan teman-teman tadi. Kami membagi ke dalam dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah pemberian materi yang belum tuntas. Mungkin kurikulum kita itu agak sedikit banyak materi. Nah, kemudian waktu itu terbatas karena di SD kan 35 menit, kalau di SMP 40 menit. Jadi kadang kita memahamkan siswa itu satu saja kadang sulit, apalagi sesuai kurikulum yang sebegitu banyaknya. Lalu habis itu yang kedua adalah kurangnya daya inovasi dan kreativitas dalam tahapan pembelajaran. Di dalam tahapan pembelajaran matematika itu yang kita tahu yang pertama adalah pembelajarannya melalui konkret. Kemudian kita salurkan ke semi konkret, lalu habis itu mereka bisa melalui abstraksi. Nah, cuman kadang-kadang mungkin karena waktu ataupun kurikulum tadi, kadang-kadang kita hendak simple, langsung kita ke bagian abstraknya. Padahal ada bagian yang kita lewati, seperti itu.
Kemudian solusinya adalah materi yang disederhanakan menyesuaikan kerangka kurikulum yang ada. Meskipun kurikulumnya itu banyak, tapi mungkin bisa kita akali dengan cara menyederhanakan materi yang banyak tadi menjadi sedikit. Misalnya perkaliannya perkalian satuan, puluhan, ratusan, bisa kita akali satuan dengan puluhan, misalnya puluhan dengan ratusan, langsung seperti itu. Itu contoh aja mungkin. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas pembelajaran, yang pasti kebanyakan itu dari gurunya. Lalu habis itu dia dukung sekolah, memberikan dukungan dengan misalnya pelatihan pembuatan modul, seperti yang tadi yang saya katakan, misalnya materi yang belum tuntas tadi itu bisa kita buat LKS atau modul ajar siswa bisa belajar di rumah. Yang tadinya kurikulum itu banyak materi, kita sederhanakan di dalam modul, seperti itu contohnya. Habis itu sekolah memberikan dukungan dalam tahapan pembelajaran matematika yang tadinya dari konkret, semi konkret ke bagian abstrak, misalnya media atau alat peraga yang relevan. Nah, dari semuanya itu mungkin Bu Hanpian paham bahwa matematika itu hampir semua siswa menganggap pelajaran yang paling sulit. Nomor 2-nya mungkin bahasa Inggris mungkin lah. Nah, seperti itu. Kebanyakannya mereka karena sudah stigmanya itu sulit, jadi mereka tidak ada sedikit pun rangsangan untuk belajar matematika. Oleh karena itu kita sebagai guru perlu ada cara kita sebagai guru untuk merangsang mereka, stimulus mereka supaya mau belajar. Seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka terangsang atau dapat stimulus, kita berikan pembelajaran yang sesuai dari konkret, misalnya ke semi konkret, kemudian abstrak. Kebetulan di sekolah saya itu sekolahan yang sulit sinyal, misalnya handak dipakai Pak Ai sulit. Kadang-kadang kami bisa pakai ini, Pak Ai itu perlu mesin genset. Kalau pakai apa tuh yang tuh tahan bila pakai mesin yang namanya satu tahan, cuma bila pakai genset tahan tinggi, cuma kan bensin lagi soal lagi bensinnya lagi. Nah, kemudian mungkin bisa diakali, kayak seperti kami kan yang sulit tadi, misalnya belajar berhitung, bisa misalnya belajar menggunakan stick menggunakan alat apakah seperti itu yang mudah kita temui. Nah, mungkin seperti itu. Nah, bila mereka yang tadinya sudah terangsang, sudah dapat stimulus, pembelajaran kita menyenangkan, tadi ditambahkan oleh Bu Diah tadi dengan permainan-permainan, apalagi ditambah dengan belajar berkelompok misalnya, tutor sebaya atau segala macam, mungkin bisa untuk menambah motivasi dan keinginan mereka untuk belajar matematika. Terima kasih. Luar biasa. Mas sudah masuk ke bagian kelompok 2. Menyampaikan pandangannya kenapa siswa menganggap matematika sulit. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 membahas tentang persepsi siswa yang menganggap bahwa matematika sulit. Penyebabnya di sini yang pertama adalah kurangnya dukungan dari orang tua dalam belajar, karena kebanyakan siswa sekarang sudah lebih memilih bermain HP. Nah, yang kedua, dasar materi sebelumnya belum kuat. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri. Dan keempat, jarangnya berlatih soal. Dan kelima, tidak fokus dalam belajar. Adapun solusinya di sini, yang pertama, kalau bisa orang tua itu harus ada waktu untuk mengawasi anaknya dalam belajar, apalagi bermain gadget ya. Seperti misalnya dibatasi waktu main gadgetnya berapa jam per hari, sehingga ada waktu anak untuk bisa belajar. Kemudian yang kedua, orang tua harus berusaha membimbing anak semaksimal mungkin. Misal orang tuanya tidak bisa, maka kalau bisa leskan atau apa sama gurunya, atau ada kolaborasi antara guru mapel dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, memberikan penguatan konsep dasar secara bertahap. Keempat, meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri murid dengan cara memberikan apresiasi, pujian, dan semangat agar mereka yakin bahwa mereka mampu belajar matematika. Dan yang kelima, memberikan latihan secara bertahap. Dan terakhir, ini yang paling digunakan oleh guru adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, interaktif, dan kolaboratif. Contohnya saja salah satunya menggunakan tim, games, turnamen, atau metode pembelajaran TGT, itu contoh salah satunya. Sehingga murid lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan seperti teknologi yang saat ini biasa kita gunakan di kelas. Kemudian dukungannya yang pertama adalah
adanya keterlibatan sekolah dan orang tua yang searah, sehingga terbentuknya siswa yang berkualitas. Karena kadang gini, kita di sekolah mendidik keras tapi orang tua di rumah tidak sia santai kayak gitu. Kemudian yang kedua, penyediaan media dan sarana pembelajaran. Terima kasih, itu aja untuk kelompok 2. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Kita lanjutkan ke kelompok 5 ya. Oke Bu, silakan disampaikan. Apabila ada bagian yang berbeda aja ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Ya, dari Danau Ganting ke Danau Masura, Mantap. izinkan kami tampil dari kelompok 5. Ya, baiklah, perkenankan kami untuk mempresentasikan persepsi awal siswa. Adapun persepsi awal siswa ini yang kami identifikasi yaitu siswa menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, menakutkan, dan tidak menyenangkan. Nah, adapun penyebabnya faktor dalam diri. Yang pertama, faktor ketakutan siswa atau sekarang kita menyebutnya murid ya Pak ya. Ketakutan murid itu sendiri dan rasa tidak percaya dirinya. Faktor dari luarnya, mereka melihat wow, guru itu yang terpatri dari kepala mereka, guru matematika itu galak gitu. Yang kedua, doktrin dari lingkungannya bahwa dari teman-temannya mengatakan hati-hati ya masuk sekolah itu guru matematikanya galak seperti yang saya katakan tadi. Lalu solusi, apa saja solusi dari kami berdiskusi? Solusinya itu dari dalam guru itu merangkul siswanya, Pak, merangkul muridnya dan memberi narasi bahwa pelajaran matematika itu bukan pelajaran yang menakutkan, tetapi pelajaran yang menyenangkan yang akan kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kalau kita tahu tentang konsep dasar matematika, apapun itu pasti berguna di kehidupan kita. Apabila kita tidak mengerti tentang matematika, maka siap-siap di kehidupan kita sehari-hari kita akan ketinggalan, gitu Pak. Selanjutnya, faktor dari luar sebagai guru supaya tidak dicap guru galak. Dan di awal dari penampilannya harus menyenangkan, walau sejauh karena kita adalah artis matematika begitu, harus menarik dan menyenangkan. Jadi di awal mungkin kita punya metode masing-masing ya, ice breakingnya. Hanya saja tampilan awalnya, jangan sampai siswa dalam tanda kutip melihatnya sudah takut duluan begitu. Jadi kita sebagai guru itu wajib cantik ya Bu ya, wajib cantik, wajib ganteng dan menyenangkan. Rapi tidak harus mahal, cantik tidak harus mahal, tetapi cukup menyenangkan. Adapun dukungan yang diharapkan dari sekolah memberi fasilitas yaitu media pembelajaran matematika yang lebih menyenangkan, contohnya alat peraga ataupun metode pembelajaran yang S-Brain tadi. Nah, di sini mungkin ada teman-teman kita dari daerah, mungkin alat peraganya dari sekolah kurang memadai, tetapi sedikit sharing Pak ya, saya juga dulu pernah mengajar di daerah yang sangat tertinggal Pak. Daerah tertinggal, saya mengajar itu di Desa Kayu Raja, Kecamatan Terita, Kabupaten Gilir, Provinsi Riau. Itu aksesnya itu sangat sulit Pak. Jadi untuk mengimbangi teknologi itu kita bermain di alam Pak. Bermain di alam dengan kita dulu kan pasti bisa ya Pak yang mengakses lewat internet, kita padankan sehingga kita tidak ketinggalan dengan mereka yang menggunakan teknologi. Adapun selanjutnya dukungan dari sekolah, guru diberi kesempatan atau ruang untuk mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi seperti yang kita laksanakan seperti ini. Tetapi kita harapkan itu tidak, kalau bahasa Melayunya jangan panas-panas saya ayam lah, gitu ya, harus berkelanjutan. Karena kalau pelatihan itu hanya sekali, pasti stuck, tidak akan berjalan lagi. Yang diharapkan berkelanjutan dan berdampak, sehingga berdampak di murid kita di sekolah. Adapun harapan dari pemerintah yaitu digitalisasi, link-link permainan yang menyenangkan yang sekarang sudah ada ya di lingkungan kita, di pemerintah kita sudah, walaupun mungkin kata Bapak yang baju ungu tadi terhalang sinyal ya Pak ya, sama listrik. Maaf ya Pak, saya tahunya Bapak baju ungu. Berikutnya
terkadang yang ini yang walaupun perubahan kurikulum itu kan berubah-ubah, walaupun bagian itu juga ada digodok. Tetapi terkadang kita melihat judulnya sudah membingungkan. Jadi harapan kita pemerintah kalaupun mau ganti kurikulum pelan-pelan lah. Pahamkah kami punya satu kurikulum baru kita lanjut kurikulum berikutnya. Oh iya. Ya harapannya begitu. Kalaupun mau ganti kurikulum, pahamkan ganti kurikulum yang ada dan kurikulum yang selanjutnya pasti berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ya. Jadi seperti itu dari kelompok 5 ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Terima kasih. Nama saya Nur Hikmah Pak dari SD Negeri Mabuk. Ya. Saya guru di SD Negeri 17 Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. 2 tahun Pak. Iya. Baik, selanjutnya masih ada Kelihatannya, semoga tulisannya kelihatan ya Bapak Ibu. Kami dari kelompok 3, di sini kami membahas tentang mengabstraksi atau memahami soal cerita. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang kemungkinan bisa menjadi penyebab anak-anak itu susah memahami soal cerita. Yang pertama itu ada kemampuan literasi atau kemampuan anak-anak membaca. Nah, kebetulan saya ini guru kelas 1 SD. Di situ murid-murid saya masih banyak yang belum terlalu bisa membaca. Jadi itu menurut saya memang sangat berpengaruh dalam kemampuan mereka memahami dan membaca soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, lalu yang kedua itu adalah kurangnya kemampuan mereka memahami soal. Soal itu artinya kosakatanya, penggunaan kata-kata di dalam soal yang artinya mereka masih belum tahu, masih belum paham. Apa sih artinya kata ini? Apa sih maksudnya kata ini? Dia ini menuju apa? Mengarah apa? Makanya itu yang membuat mereka masih kebingungan juga. Lalu yang ketiga itu kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita karena kurang kuat menguasai konsep dasar. Nah, sama seperti yang materi pada kelompok 1 dan kelompok 4 ya, itu tentang pemahaman awal itu mereka memang masih sulit, bingung itu ini harus ditambah, ini harus dikurang, dikali atau dibagi ya. Nah, itu yang membuat mereka masih bingung juga adalah mengabstraksi soal yang diberikan. Nah, untuk solusi ini kami ada memberikan 3 solusi dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu membiasakan anak membaca cerita pendek yang berkaitan dengan matematika. Yang kedua itu membuat kalimat yang lebih mudah dipahami atau kalimat yang lebih sederhana. Nah, poin 1 dan poin 2 ini itu bertujuan untuk memecah informasi. Memecah informasi ini dalam artian mereka bisa dengan mudah mendapat informasi tentang apa yang diketahui dari soal itu, seperti apa yang ditanya, apa yang dicari dari soal itu, terus bagaimana cara penyelesaiannya, apakah ini ditambah, apakah ini dikurang, lalu juga yang pasti berapa hasilnya dari soal tersebut. Nah, lalu untuk poin ketiga itu memberikan penguatan materi kembali pada saat pembelajaran atau mengulang. Nah, itu contohnya seperti kita berikan materi pembelajaran seperti biasa di dalam kelas, lalu kita berikan contoh soal. Nah, contoh soal kita berikan dulu untuk seperti kelompok 7 tadi ya, yang Bapak bagi umum, kita berikan simulasi, kita berikan rangsangan dulu, pemahaman untuk mereka. Setelah itu kita berikan lagi contoh lagi sampai mereka mendapatkan poin pemahaman yang kita inginkan mereka untuk dapat. Nah, setelah itu baru kita bisa berikan mereka tugas secara berkelompok kooperatif, di mana di situ anak-anaknya kita
kita kelompokkan secara heterogen ya. Heterogen artinya dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi di situ mereka bisa saling berbagi pengetahuan yang bisa membantu yang belum bisa terbantu oleh teman-temannya yang lain. Lalu untuk dukungan dari sekolah, mungkin ini kurang lebih sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Itu yang pertama memberikan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Itu bisa seperti yang sudah dijelaskan, seperti bimbingan, habis itu memberikan media pembelajaran diadakan dari sekolah. Contohnya apa nih yang baru nih TV yang besar tuh? Nah itu bisa. Kalau ulun sendiri suka menggunakan itu untuk pembelajaran matematika. Anak-anak sangat suka, apalagi kalau bertambah menguras, mereka suka sekali menggunakan itu. Lalu yang kedua, adanya dukungan dari pihak sekolah untuk guru yang melakukan pelatihan. Nah, mungkin kurang lebih sama seperti Bapak Ibu yang lain. Itu aja dari kami dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 3. Terasa kental sekali soal guru fisikanya ya, karena ada diketahui, ada ditanya, diketahui, ada ditanya. Itu tadi dia ibu menyampaikan menjawab begitu. Baik, kelompok terakhir silakan untuk disampaikan pandangannya mengapa abstraksi dalam matematika itu menjadi masalah juga pada siswa kita. Silakan. Mungkin sama seperti kelompok 3 yaitu masalah abstraksi atau merubah kalimat soal cerita menjadi bahasa matematika. Ini masalah utama untuk kita saat ini, yaitu masalah utama untuk soal TKA. Untuk soal TKA tidak ada satupun di matematika yang langsung dari poin soal. Selalu cerita permasalahannya pada sederhana. Cuman sekali lagi sama seperti kelompok 3. Anak-anak itu permasalahannya pertama di literasi. Jujur, untuk SMP masih banyak anak-anak yang belum lancar membaca. Masih banyak. Jadi jangankan untuk memahami sebuah soal, untuk membaca dirinya sendiri saja agak kesulitan. Guru bahasa Indonesia kami, BEPA, banyak memberikan bimbingan khusus kepada siswa-siswi yang baru lulus SD. Iya, memberikan malah bukan bahasa Indonesia itu, malah belajar membaca. Jadi permasalahan kami di sana abstraksi masih jauh, justru masih dasarnya saja permasalahan kami. Nah, kemudian yang kedua, selain literasi, jadi untuk penyebab solusi dukungan saya rasa sama yang kelompok 3. Kemudian untuk selanjutnya, masalahnya yaitu pemahaman. Pemahaman itu matematika yang pasti ada dasar. Sekarang kurikulum kita, guru-guru kita, apapun di dunia pendidikan ini, ya saya anggap sebagai pemuja taksonomi hukum. Kita kan anak-anak taksonomi hukum semua nih, D1, D2, D3. Saya harap kita tidak usah terlalu tinggi dulu untuk mencapai C berapa. Karena yang namanya taksonomi itu adalah piramida. Piramida kalau dasarnya saja tidak kokoh, bagaimana kita untuk mencapai puncaknya? Ya, itu dia. Jadi begini, untuk Bapak Ibu guru, saya rasa tidak ada salahnya kalau kita C1 tidak masalah. Karena C1 itu kan mengingat saja anak itu sudah sangat plus dulu. Dia mengingat bagaimana cara menjumlah, mengingat apa perkalian, apa pembagian, ya seperti saya sekolah dulu lah. Saya dulu sekolah kan SD itu kelas 1, A sampai kelas berapa. Ternyata C1 itu tidak seburuk yang dikira-kira mengingat, mengaplikasi apa yang sampai mencipta. Mungkin untuk mencipta SMA ya benar saja. Tetapi untuk kita yang ujian SD, SMP, saya rasa C1 jangan dilupakan. Masih sangat penting itu, karena itu dasar dari taksonomi. Saya rasa cukup karena untuk solusi segalanya sudah disampaikan oleh kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunya galak lah,
sebagainya. Itu juga merupakan faktor penyebab kenapa matematika itu dianggap sulit. Terus tentang abstraksi tadi, Pak Wirhan bilang bahwa jangan lupakan C1. Jangan lupakan C1. Oke, saya sepakat. Jangan lupakan C1 bagi siswa yang memang memerlukan C1. Tapi kalau siswa itu sudah bisa melewati C1, kita nggak bisa berhenti di C1. Hanya karena untuk memenuhi keperluan anak yang pada C1. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, praktek beliau adalah untuk anak yang tingkatnya super, dia kasih soal yang lebih dibandingkan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sepakat semua ini adalah masalah-masalah yang ada di sekolah kita, ya, di mana kita juga sudah tuliskan solusinya seperti apa dan kita perlu dukungan apa. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paujan. Pak Paujan bilang bahwa sesungguhnya matematika itu harusnya dari konkret, semi konkret, abstrak. Tapi pada faktanya di lapangan kita memulainya dari abstrak. Betul? Sepakat ya? Kita mulainya dari abstrak. Saya perlu ceritakan, Singapura itu Bapak Ibu pernah mengalami keruntuhan nilai PISA, jeblok sekali. Dan pemerintahnya mencari seorang ilmuwan matematika, ya. Pada akhirnya mereka merumuskan, ya, sampai detik ini mereka pakai, namanya CPA, konkret, piktorial, dan abstrak. Jadi mereka pakai itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah kita mengajarnya sudah dimulai dari konkret, berpindah ke piktorial, baru ke abstrak? Karena faktor itu tadi adalah membuat jatuh cinta pada pandangan pertama siswa terhadap matematika. Kalau kita suguhkan yang abstrak dulu, akhirnya dia nggak ngerti matematika itu ada nggak sih di dalam kehidupan saya, ya kan? Kalau kita berikan yang abstrak dulu. Tapi coba kalau kita bayangkan, kalau matematika itu kita berikan yang konkret dulu. Ya, kita berikan yang konkret dulu. Setelah konkret, kita bisa terjemahkan dalam bentuk piktorial. Piktorial itu apa? Gambar. Dalam bentuk gambar. Baru kita abstrak. Ke abstrak atau simbol. Sudah bermain simbol. Saya dulu juga belajar matematika Bapak Ibu. Dua itu diperkenalkan, dua itu ya kayak bebek. Padahal itu adalah yang abstrak, ya kan? Dua yang konkret itu ini, dua yang konkret itu ini. Ini dua yang konkret itu ini. Dua yang piktorial itu gimana sih? Ya kita gambar aja, bulatan ada dua gitu misalnya. Itu dua yang piktorial. Lalu jangan berlama-lama di piktorial, baru kita sepakati bahwa dua simbolnya adalah seperti bebek ya, bebek itu. Jadi itu adalah permasalahan kita bersama. Nah nanti kita lanjut, ini masih ada 5 menit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekarang kita ke joyful learning ya, ke joyful learning. Saya mau tahu dulu pemahaman Bapak Ibu, pemahaman awal Bapak Ibu tentang joyful learning. Bapak Ibu bisa ketikkan menti.com di handphonenya boleh, di laptop boleh. Silakan masukkan kode ini dan tuliskan pemahaman awal Bapak Ibu joyful learning itu. Baik. Kodenya 47736517. 47736517 menti.com 47736517. Ada? Tampil nggak? Tampil ya? Bapak Ibu bisa tuliskan. Satu kata aja.
menti.com, kodenya 4347736517. Ya, 47736517. Ya, Bapak Ibu boleh masukkan satu kata apa yang terlintas pada benak Bapak Ibu ketika mendengar kata joyful learning. Oh, dia dengar. Ya. menti.com. Ketik menti.com dulu, buka website menti.com-nya. Ini, Bapak Ibu ketik menti.com, buka websitenya, nanti dimintanya kode. Joyful learning. Sudah semua Bapak Ibu? Apa aja? Satu kata aja, satu orang. Satu kata ya. Oke. Kita lihat ya hasilnya ya. Kita lihat hasilnya. Oke. Paling banyak mengatakan bahwa joyful learning itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan dalam matematika itu seperti apa? Apakah ada instruksi? Nah, apakah harus selalu lewat game? Oke, nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Baik, kita sudah dapat jawaban yang paling banyak adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bapak Ibu bisa lihat gambar 1 dan gambar 2. Ya. Saya minta satu orang deh. Tolong terjemahkan. Gambar 1 ini kalau diterjemahkan ke dalam simbol matematika alias apa ini? Perkalian. Perkalian ya. Kalau dalam simbol matematika ini apa? Ini apa? Satu orang saya minta. Silakan. Ayo, coba. Oke, silakan Ibu Dia. Boleh tulis ini Ibu Dia. Iya. Iya. Oke. Tulis dulu. Ya, tulis dulu. Nah, sekarang kita masuk ke konten matematika ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini 4 kali 3, ini 3 kali 4. Saya minta Ibu Dia jelaskan dalam waktu 3 menit deh paling lama ya. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya ini 4 kali 3. Kenapa? Karena ada 4 kotak di sini yang masing-masing kotak berisi 3. 3 apa? 3 bola. Telur. Oke. Yang di sebelah ini 3 kali 4 karena di sana ada 3 kotak yang masing-masing kotak berisi 4. Sehingga kalau ini dari 4 kali 3 karena biasa saya menyampaikan ke anak-anak 4 kali 3 karena di sini ada 4 kotak di mana masing-masing kotak itu berisi 3 telur. Sehingga kalau kita tuliskan kalimat matematikanya 4 dikali 3. Kalau mencari hasilnya biasanya langsung saya. Kalau hasilnya kan perlu dikali lagi dihitung ya kan? Untuk menjelaskan anaknya dulu saya. Kali ini ada 3 kotak, masing-masing kotak berisi 4. Jadi 3 dikali 4. Sebentar Ibu Dia, terima kasih Ibu Dia. Ini ada gambar dari MDC, silakan duduk Ibu Dia. Baik, Ibu Dia tadi menyatakan yang gambar pertama adalah 4 dikali 3. Gambar kedua adalah 3 kali 4.
Ibu Dia, tadi dijelaskan karena ini ada 4 kotak, isinya 3. Kalau dalam definisi tidak bisa sebutkan, tidak bisa pakai. Tangan. Oke, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa? Ibu Dia tadi pakai konsep apa, Bu? Kira-kira? Ini, Bu. Konsep apa, Ibu Dia? Konsep apa, Ibu? Ibu Dia? Enggak, yang Ibu Dia tadi. Ibu sebutkan tadi konsep apa? Penjumlahan apa? Oke, Ibu Dia tadi menggunakan konsep penjumlahan berulang. Ibu mau menanggapi apa? Sama atau sama jawabannya? Apa? Apa? Enggak, kita masih bicarakan ini. Kenapa ini 4 kali 3? Ini 3 kali 4. Kenapa? Tadi penjumlahan berulang ya. Ibu Dia sepakat, Ibu Dia itu pakai penjumlahan berulang ya? Bahwa Ibu Dia menjelaskan bahwa ini artinya adalah berarti 3 tambah 3 clear. Oke. Ini berarti clear. Berarti Ibu Dia menganut bahwa Ibu Dia dan Ibu Kepala Sebentar menganut bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ada yang sama? Menganut bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang, katakan? Sama? Sama? Semua? Oh, oke. Sepakat ya? Semua sepakat bahwa penjumlahan adalah perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Baik. Kita lihat seberapa konsisten Bapak Ibu. Berikutnya. Ini masalah matematika ya? Ini masalah loh ini. Ini kan abstrak nih, simbol kan? Ya. 3 kali 4. Kalau pakai konsep, oh ya, kita bukan mempermasalah berhitungnya. Saya tahu kita semua bisa menghitungnya. 3 kali 4. Kalau pakai konsep tadi apa? Oke, bentar ya. 4. Oke. Kita simpan ya. Masalah jawabannya kita bisa. Oke. Selanjutnya saya ke kasus yang ini. 23 tambah 18. Saya mau dengar dong dari guru SD aja deh. Kira-kira gimana mengajarkan anak menjumlah 23 tambah 18. Siapa yang mau? Guru SD dulu. 23 tambah 18. Saya mau dengar. Ibu silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk soal. Ibu boleh ke depan, Bu. Oke. Ibu, kira-kira Ibu ngajarin anak Ibu, siswa Ibu, murid Ibu di sekolah 23 tambah 18. Kira-kira gimana? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jika sudah bilangan 2 angka, biasanya Strateginya gimana? biasanya kita tidak lagi menggunakan gambar. Berarti anak itu sudah mengenal angka lebih dari 1 angka, di atas 11. Nah, cara mudahnya kita gunakan penjumlahan berhitung dengan menurun. Boleh tulis? Boleh. Kadang orang tulis begitu. Seharusnya konsep dasarnya ini ada satuan dan puluhan. Kita tulisnya dari puluhan dulu. Berarti seharusnya kita 3, 2. Kemudian 8 dan 18-nya mulai dari 8. Baru 1. Berarti ini tambah. Sekarang ini yang abstrak. Berarti 3 tambah 8 ada 11. 11 berarti bukan lebih 1, kita pakai simpanan 1. Berarti jumlah. Kenapa dia disimpan 1? Karena dia sudah nilainya 10. Berarti ini puluhan naik di atas puluhan. Berarti 1, 3, 4. Ini berarti 41. Gitu ya, Bu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Silakan dulu. Silakan dulu ya. Saya mau challenge lagi ya. Ada nggak strategi lain untuk mengajarkan 23 tambah 18 agar anak-anak kita jatuh cinta terhadap matematika? Angkat tangan, yang punya strategi. Ibu Dia udah. Yang lain? Guru SD dulu. 23 tambah 18.
Kita bukan masalah konteks kemampuan berhitungnya ya. Kita memberi kesan pertama gitu loh, bahwa matematika itu ada dalam kehidupan dia, dalam konkretnya. Dalam konkretnya matematika itu ada. Oke, guru SD dulu saya beri kesempatan. Oke ibu, silakan bu. Strateginya apa? Ibu kalau mau gunakan media di sini boleh, silakan. Oh, boleh. 2 Baik, terima kasih Ibu. Ini metode yang apa tadi? Gasing, alumni gasing ya? Oke, masih belum terjawab pertanyaan saya. Bagaimana sih supaya anak tuh paham bahwa yang dia pelajari itu sebenarnya nyata gitu. 23 ditambah 18. Saya lempar ke guru SMP. Guru SD masih ada? Oke, silakan Bu. Ayo bantu Bu. Kita diskusi aja nih Bu. Mau ke depan? Oke, boleh. Terima kasih atas kesempatannya, mohon izin. Tadi ada 2 tadi sudah memberikan jawaban, ada yang penjumlahan menurun. Kemudian saya memilih tidak memakai bilangan abstrak itu. Saya akan ajak anak-anak, misalnya saya di kelas 2, misalnya 23 kelereng dalam satu piring ditambah 18 kelereng dalam satu piring. Jadi anak masih menghitung satu-satu seperti itu. Tapi ini kalau bilangannya dengan catatan masih di bawah 100 bilangan. Atau misalnya dengan ini media lain seperti pipet sedotan, atau misalnya yang seperti kalau bisa tuh daun-daun atau apa. Mungkin seperti itu. Apa saja yang ada di sekitar anak, numerasi-numerasi yang ada bisa mendukung di sekitar anak baik di sekolah atau di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Ibu. Hampir kena jawabannya. Nah sekarang saya lempar ke guru SMP deh. Kalau kita dapat kasus 23 tambah 18, anak-anak nih masih merasa nggak nyata nih 23 tambah 18, langsung ke gitu. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya. Bagaimana kita memperkenalkan konsep puluhan? Memperkenalkan konsep puluhan 23 tambah 18. Guru SMP? 23 tambah 18. Konsep puluhan. Gimana? Strateginya gimana? Kita bukan bicara tentang hasil ya. Strateginya gimana? Supaya konkret gimana? Kita sedang bicara konkret dulu ya. Bapak Ibu? Ayo. Gimana? 20 tambah 10, oke. Itu masih pakai simbol ya. Pakai sesuatu yang konkret. Sebentar, pertanyaan saya ini untuk penyembelihan itu sebenarnya untuk kelas berapa sih? 2 SD ya? 2 SD. Dia masih perlu sesuatu yang konkret. Kita masih belum ke pecahan ya. Saya masih siapkan yang pecahan. Yang konkretnya gimana? 23 tambah 18 untuk anak SD. Untuk anak SD. Ini memang sepele bagi kita. Tapi kalau kita menyepelekan ini, maka akan muncul masalah terus menerus. Dia nggak angkat, itu tadi jawabannya. Kenapa dia nggak suka matematika coba? Karena dia menganggap matematika itu nggak nyata. Nah, kita bicarakan tentang puluhan, tapi dalam simbol. Bisa nggak kita bicarakan puluhan dalam bentuk konkret? Bisa. Oke, ada yang bisa contohkan? Bapak Ujan, silakan. Oke, gimana Bapak Ujan? Kira-kira strateginya gimana? Misalnya ada dua buah plastik misalnya, satu tik misalnya 12 merah misalnya. Oke, Bapak Ujan, kita bisa pakai ini. Silakan Bapak Ujan. Misalnya ada dua Bentar. ini Ini kita anggap apa? Puluhan atau ratusan?
Puluhan atau ratusan? Enggak, satu bungkus ini. Apa? Ratusan. Ya kan? Ratusan ya? Kalau satu ini? Puluhan. Ini puluhan. Ini konkretnya puluhan. Simbolnya puluhan apa? 1, 0. Ya kan? Oke, pokoknya silakan lanjutkan. Gimana? Gimana? Ini nilainya saya. Ya, 23 tambah 23 ditambah 18. Kebetulan karena kita kami khusus bilangan, misalnya pakai ini ke awal. Jadi menggunakan stick misalnya 12. Jadi kalau misalnya ada dua ini misalnya untuk warna ini untuk puluhan. Oke, 2. Ini 20. Terus? Nah kemudian warna yang lain misalnya untuk satuan. Ya. Jadi Boleh, boleh. Silakan. Simulasi saja. ini konsepnya cuma menyederhanakan aja, jadi supaya anak-anak kebanyakan berpikir. Jadi misalnya warna pink ini untuk puluhan. Misalnya pink ini untuk satuan, kemudian yang biru ini untuk puluhan. Katanya di situ 23 tambah 18, berarti ada 20-an dan ada 3 satuan. Nah, 2. Kemudian satuannya 3. Kemudian di situ dikatakan 18, 10 dan 1. Kalau biru misalnya puluhan tadi, kemudian timnya 8, 2, 4, 6, 8. Ini yang jadi untuk menyederhanakan ya. Kemudian karena ada 3, jadi 30 tidaknya. Kemudian di sini kan kebanyakan apa siswa itu kan banyak yang tidak bisa menghitung terlalu banyak angka. Jadi pelan-pelan mereka menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena ada 11, maka diambil sedikit satuan, maka ditambahi lagi puluhannya. Nah, maka dihitung jadi 4, 40, ada 1, yang 40-nya 41. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak, luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Konkretnya kita harus mulai dari yang konkret. Jangan menyepelekan hal yang konkret karena kita menganggap bahwa itu adalah dasar, maka kita langsung main di simbol. Main di sesuatu yang abstrak. Kita tidak tahu bahwa anak perlu mencacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak saya gitu, dia menghitung dia dicacah. Anak saya gitu. Kita nggak bisa menyamakan semua anak bahwa bisa memahami simbol. Ketika konkretnya sudah dapat, baru kita bisa pakai sesuatu yang piktorial. Kita bisa gunakan media di sini. Di internet bisa pakai Polypad atau sebagainya. Baru nanti kita pakai yang 2, 3 ditambah ini penjumlahan khusus ya. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita istirahat. Kita anggap anak sudah bisa penjumlahan dan pengurangan bersusun. Dia sudah clear tentang konkret, dia sudah clear tentang vektorial, bahwa dia tahu matematika itu nyata bagi dia. Sekarang kita ke penjumlahan atau pengurangan bersusun. Saya punya soal misalnya 23. Oh, bukan 23. 28 dikurang 19. Bapak Ibu, pada biasanya, nah kita bicara pada biasanya. Anak-anak kira-kira mengerjakan
Atau kita deh ngerjakannya gimana? Gimana Bu? Ayo Bu, cerita Bu. Gimana Bu? Baik, silakan maju Bu. Ibu kalau ngerjakannya gimana? Sistem ini boleh simulasikan gimana? Ayo Bu. Enggak, kita hari ini sedikit belajar, kita hari ini sama-sama belajar. Ya. Nah, ini sama-sama belajar. Biasanya kami pakai sistem pinjam. Biasanya pakai sistem pinjam. Kalau nggak mau pinjam ya cukup. Ini kan 8 dikurang 9 nggak cukup karena 8 begitu dari angka 9 maka pinjam dari depannya, makanya jadi 18 dikurangi dari 9. Nah ini kan bisa 1 kali. Ya. Dikurangi itu 0 kan habis sudah. Oke. Jadi jawabannya berapa? 9. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi bagaimana SD. Ibu berhasil meminjam ya Bu ya. Ibu berhasil meminjam. Luar biasa. Ibu berhasil meminjam. Sekarang kalau soalnya ini 500 dikurang 1, 2, 3. Gimana Bu? Pinjam kemana Bu? Pinjam kemana? Mau pinjam ke sebelahnya? Sebelahnya tuh punya apa-apa? Pinjam lagi? Exactly, betul. Harus kita arahkan ke konsep ratusan, puluhan, satuan. Kalau konsep ratusan, puluhan, satuan itu clear, ini dia nggak pakai pinjam-pinjam, dia bisa jawab. Langsung dia bisa jawab bahwa jawabannya jelas 377. Jelas. Kalau konsep puluhan, ratusan, puluhan, satuan. Nanti saya simulasikan, ya. Sekarang ini, tadi 28 dikurang 19, gitu ya. Kita mengajarkan dengan konsep meminjam, tidak ada yang salah. Saya juga diajarkan kayak gitu, tidak ada yang salah. Tapi, pernahkah kita terpikiran, kenapa kita harus minjam? Kenapa kita tidak bersedekah? Yes, kalau saya sedekahkan 1 di sini, saya sedekahkan 1 di sini, maka ini jadi 29, ini jadi 20. Mana yang lebih mudah? Mengurang 29 dengan 20, 28 dengan 19. 29 dikurang 20. Siswa langsung dapat melihat hasilnya ini adalah 9. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengajarkan siswa kita dengan konsep sedekah? Karena kita mengajarkannya dengan konsep iya. Yes, membeli itu sulit, meminjam itu membayarnya. Konsep sedekah ini menggunakan apa tuh? Konsep sedekah ini menggunakan konsep puluhan, ya enggak? Jika kita konsisten dari awal dengan sesuatu yang konkret dengan puluhan, piktorialnya juga dengan sistem bilangan. Kenapa desimal kita pakai koma ya? Karena kita kan konvensi di Indonesia ini, konvensi ya. Di negara lain itu sama ya, bahwa kita menggunakan sistem bilangan desimal. Ya kan puluhan kan? Puluhan. Kalau puluhannya kuat, siswa punya cara lain dalam menyelesaikan ini. Bisa dengan konsep sedekah. Kenapa? Karena konsep puluhannya dia kuat. Contoh yang ini tadi, dia nggak akan perlu minjam. Ya, saya simulasikan Bapak Ibu. Sebelum kita istirahat. Ya, oke. Kita bisa gunakan ini Bapak Ibu. Polipen. Tadi kita punya soal berapa? 500 dikurang 123. Kita bisa gunakan mana ya? Bukan angka pengaturan garis bilangan kursi alat penjumlahan mana ya? Bentar. Tangerang, Ubin, Perlekan. Ini
Bentar, saya lupa gimana caranya. Di angka ya. Satu angka, bintang angka, garis bilangan, lingkaran faktor, alat penyebelahan mungkin. Bukan. Permainan dan mana ya? Bentar saya cari dulu. Barangkali ya. Bukan. Bentar, atau kita istirahat dulu ya, nanti saya cari. Kita istirahat dulu. Waktunya istirahat sampai jam 12.30. Saya cari dulu.